Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Hari Jumat menjadi waktu terbaik untuk bersedekah. Inilah yang rutin dilakukan oleh Gerakan Jumat Berkah Berbagi untuk membantu warga yang kurang mampu di daerah sekitar Lubang Buaya dan Cipayung. Berbagai kegiatan sosial mereka lakukan untuk menolong sesama yang membutuhkan. Berlangsung sejak 3 April 2020, Gerakan Jumat Berkah Berbagi rutin membantu warga prasejahtera yang tinggal di daerah Lubang Buaya dan Cipayung, Jakarta Timur. Bermula dari niat baik Citra Setio Pratiwi, seorang perajin daur ulang asal Lubang Buaya yang hendak berbagi dengan yatim piatu dan masyarakat duafa di daerahnya, kini gerakan yang digagasnya mulai didukung masyarakat lain yang ingin turut serta bersedekah di hari Jumat. Misalnya, dengan membagikan pakaian layak pakai, 80 paket makanan bergizi dan bingkisan yang terdiri dari biskuit, sereal, susu dan kue untuk para santri yatim piatu dan duafa. Gerakan Jumat Berkah Berbagi akan terus bergerak melakukan aksi kebaikan bagi sesama. Citra berharap apa yang telah mereka lakukan dapat memberi sedikit kebahagiaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Gerakan Jumat Berkah terus konsisten membantu sesama yang membutuhkan di setiap hari Jumat, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Mbak Citra Setio Pratiwi, inisiator Gerakan Jumat Berkah Berbagi. Selamat pagi Mbak Citra. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alicia. Waalaikumsalam. Mbak Citra, ini luar biasa sekali kita tadi lihat di tayangan bagaimana konsisten nih teman-teman dari Gerakan Jumat Berkah Berbagi ini membantu warga yang membutuhkan. Sudah sejak kapan ini Mbak Citra dan teman-teman ini bergerak? Kemudian apa sih yang akhirnya mendorong Mbak Citra dan teman-teman ini konsisten begitu membantu orang-orang yang membutuhkan? Ya, berawal dari tanggal 3 April 2020, belum lama sih ya, baru 1 tahun inilah gerakan kita. Jadi berawal dari anak saya ulang tahun yang kecil. Oke. Anak saya ulang tahun, kemudian saya punya inisiatif tuh bagi-bagi nasi kotak waktu itu kan sudah pandemi juga malahan kan. Waktu itu bagi-bagi nasi kotak pada para pengunjung, kemudian pedagang rumah, kemudian para driver ojek online segala macam. Nah, waktu itu saya sempat sharing kepada teman-teman, maksudnya nak, ulang tahunnya kita bagi-bagi saja ya, gitu kan, di Instastory gitu. Ternyata responnya dari teman-teman itu baik gitu. Ternyata ada yang kasih masukan, boleh dong kalau misalnya dari Jumat depan saya nitip dong sedekah gitu. Jadi berawal dari situ sih, alhamdulillah sudah jalan 1 tahun. Baik, berarti dari langkah kecil pribadi Bu Citra sendiri ini tadi karena ada momentum anaknya ulang tahun kemudian tergerak untuk berbagi dan akhirnya sekarang banyak juga orang-orang dari lingkungan Mbak Citra begitu yang tergerak juga. Nah, yang menarik apa saja sih kegiatan yang dilakukan oleh gerakan ini nih, Mbak Citra? Ya, yang menarik itu dari kegiatan ini saya juga maksudnya tahu kalau saja yayasan yang itu setelah DKI Jakarta, khususnya di lingkungan saya Jakarta Timur, kemudian sedikit maksudnya banyak juga tahu, maksudnya banyak banget balita yang butuh pertolongan kita untuk dalam kondisi yang sakitnya tuh luar biasa, masih parah banget. Jadi dari sini ini saya tambah wawasan, tambah ilmu dan tambah tali silaturahmi karena banyak juga dalam donasi yang tidak saya kenal. Baik, berarti memang ini tadi ya sudah menjadi gerakan yang juga konsisten sering dilakukan. Nah, bagaimana kemudian Mbak Citra dan teman-teman ini tetap menjaga semangat untuk berbagi? Apa sih yang biasanya kemudian motivasi apa yang dibagikan atau ada nilai-nilai apa nih yang biasanya dikembangkan juga di gerakan ini? Mungkin kan selain berbagi ada hal-hal dan manfaat lain nih yang mungkin bisa dibagikan oleh dan juga dirasakan gitu kemudian dibagikan oleh Mbak Citra dan teman-teman. Ya, untuk
apa yang dibagikan mungkin saya karena pegiat sosial juga, selain Jumat dan sedekah berbagi ini kan saya juga sering ngajar tuh anak-anak atau misalnya ibu-ibu kepala rumah tangga yang biasanya untuk penggerak UKM, kemudian ada fotografi. Jadi selain mengajar sosial yang lain juga menggerakkan mereka untuk bisa berbagi sedikit rezekinya mereka untuk teman-teman atau saudara kita yang saling membutuhkan. Oke. Itu sih kalau kata saya tadi sedikit meluangkan rezekinya untuk kegiatan mereka. Baik, kemudian ini kan Ibu dan teman-teman begitu berbagi ke banyak lapisan masyarakat. Kalau boleh diceritakan biasanya bantuan-bantuan, bentuk bantuan ataupun gerakan ini menyasar kemana saja sih Bu? Apa yang diprioritaskan? Kemudian masyarakat seperti apa saja yang dirangkul begitu melalui adanya bantuan dari gerakan ini? Ya, target utama saya yaitu para anak yatim piatu, kemudian kedua anak-anak balita yang sakit, kemudian para korban kejahatan, kaum apa dan orang itu target utama mereka. Baik, tadi ada anak yatim piatu, kemudian kaum duafa, dan juga masyarakat prasejahtera yang membutuhkan. Nah, Mbak Ya, Citra, ketika menggerakkan gerakan Jumat Berkah Berbagi ini, adakah kendala yang mungkin masih ditemukan? Karena tadi juga dicerita di awal bahwa gerakan ini juga baru diinisiasi begitu tahun kemarin 2020. Nah, ya. apa sih kemudian kendala dalam menjalankannya dan apa yang tetap membuat teman-teman di sana tetap semangat begitu hingga hari ini berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan? Ya. Sejauh ini kendala saya belum menemukan ya, Mas. Karena banyak yang dalam transfer ke saya gitu kan, karena saya suka share ke media sosial, baik ke Instastory ke Facebook, Instagram maupun WA, jadi banyak yang sebenarnya transfer. Kemudian kalau kendala sih nggak ada, tapi kalau kritikan pedas ada. Kritikan pedas itu karena saya kan termasuk fundaniker, penggerak donasi. Jadi kan target harus jelas, laporan LPG juga harus jelas, yang saya share kepada para dermawan. Jadi waktu saya share kegiatannya, setelah kegiatan itu dibagikan mungkin kepada anak yatim piatu, kemudian kaum apa dan orang yang membutuhkan, itu pasti ada yang satu dua yang tidak setuju bahwa foto itu tidak layak di-share gitu. Seolah-olah saya merendahkan. Tapi mungkin ya niat baik tadi kembali ke niat baik. Kalau saya tidak share foto tadi donasi, bagaimana orang akan percaya penitipan sedekahnya kepada saya. Jadi khususnya sih mungkin agak bikin down motivasi saya tadinya. Tapi karena kekuatan suami dekat kerja terus ya kita Baik, ini kan juga tadi ada mungkin kendala yang masih ditemukan, tapi ini tidak menghentikan atau mematikan semangat begitu dari Mbak Citra dan teman-teman. Terakhir Mbak Citra, apa harapan ke depannya, kemudian mungkin ada gerakan apa di depan gitu yang akan dicapai dan juga diwujudkan oleh teman-teman melalui gerakan Jumat Berkah Berbagi ini, boleh diceritakan secara singkat saja. Ya, untuk kedepannya saya rencananya itu setelah pandemi kelar ya tentu itu ada sekolah sekolah itu bergerak atau mendidik para anak jalanan seperti para preman, kemudian para OB segala macam yang tidak lulus SD, SMP, SMA-nya. Nah, saya punya proyek kedepannya setelah pandemi selesai, saya akan mengajar di sana kepada teman-teman, menyisipkan ilmu, kemudian sedikit mungkin dari hasil sedekahnya dibelikan buku atau perlengkapan tulis atau segala macam yang mereka butuhkan. Baik, Ibu Citra, ini harapannya sangat sungguh luar biasa dan memang kita harapkan tadi ya banyak orang yang semakin terinspirasi dan juga melakukan gerakan seperti Bu Citra. Terima kasih Bu Citra telah hadir dan membagikan inspirasinya bersama kami di Halo Indonesia. Tetap semangat dan salam untuk teman-teman. Ya, terima kasih.
Ya pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menyajikan informasi dalam bahasa Mandarin. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.